Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 210120047 kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai informasi pasar. Informasi pasar adalah informasi yang sangat penting bagi para pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi pasar dapat memberikan gambaran tentang keadaan pasar, perilaku konsumen, dan kompetitor yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya yaitu penting informasi pasar dalam wirausaha. Informasi pasar sangat penting bagi wirausaha dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam pasar yang berubah-ubah, informasi pasar dapat membantu wirausaha untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana posisi kompetitor. Hal ini akan membantu wirausaha untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sumber informasi pasar wirausaha. Ada beberapa sumber informasi pasar yang dapat digunakan oleh wirausaha, antara lain yang pertama survei pasar, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga analisis tren pasar, yang keempat media sosial. Selanjutnya, penggunaan informasi pasar dalam wirausaha. Pertama, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Kedua, menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Keempat, menyesuaikan bisnis dengan tren pasar yang sedang terjadi. Dan kesimpulannya yaitu informasi pasar sangat penting bagi wirausaha dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dalam pasar yang berubah-ubah, informasi pasar dapat membantu wirausaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang sedang terjadi di pasar, dan posisi kompetitor. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik informasi pasar. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan. Menurut Halim, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Pasar secara luas mencakup semua transaksi antara penjual pembeli, baik dilakukan secara langsung bertatap muka dalam satu tempat maupun secara tidak langsung, atau sering kita sebut pemasaran online atau e-commerce. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin modern seperti media sosial, website, dan lainnya mendorong munculnya marketplace yang mana seluruh transaksi dilakukan secara online melalui internet. Permintaan akan kebutuhan konsumen yang diikuti dengan penawaran barang atau jasa oleh produsen akan membentuk mekanisme dan struktur pasar yang mana terjadi keseimbangan pasar yang menentukan harga suatu produk barang atau jasa. Menurut Saroni, DKK, mekanisme pasar menyediakan informasi, merangsang kegiatan usaha, penggunaan faktor produksi secara efisien, dan memberikan masyarakat kebebasan dalam melakukan penawaran maupun permintaan. Harga barang atau jasa tidak hanya ditentukan oleh pasar, ada beberapa produk yang harganya ditentukan langsung oleh produsen. Hal ini terjadi pada struktur pasar monopoli, yang mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai permintaan pasar. Hal tersebut mengakibatkan produsen dalam pasar monopoli bertindak sebagai price maker atau penentu harga pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang menunjukkan aspek-aspek yang menjadi pembeda antara bentuk pasar satu dengan yang lain, seperti jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, keragaman produk, penentuan harga, dan keuntungan maksimum, serta penguasaan terhadap pasar. Selain itu, ada beberapa jenis struktur lainnya, yakni pasar pesaing sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar duopoli. Struktur pasar tersebut berbeda satu sama lain dalam hal permintaan, penawaran, penentuan harga maupun keuntungan maksimum yang diterima oleh produsen. Penentuan harga pada masing-masing struktur pasar berbeda-beda. Perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi permintaan konsumen. Informasi pasar sangat penting
guna dijadikan sebagai dasar perumusan perencanaan produksi dan penentuan harga produk. Suatu pasar yang berbeda-beda mulai dari jumlah produsen, jumlah konsumen, jenis produk maupun kemudian keluar masuk pasar menjadi pertimbangan bagi perusahaan apakah dia termasuk pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, atau monosomi. Dua bentuk ekstrim pasar yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, namun di antara keduanya terdapat jenis struktur pasar lain. Menurut Firman, informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh suatu lembaga atau individu dengan disertai nilai tertentu. Informasi pasar merupakan segala sesuatu baik dalam bentuk pesan atau data, angka maupun deskripsi yang menggambarkan suatu kondisi pasar yang sangat penting guna sebagai acuan proses pemasaran. Perusahaan atau produsen harus bisa mengakses informasi pasar dengan baik, seperti permintaan konsumen, selera konsumen, harga pasar, jumlah pesaing, dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa melakukan strategi khusus seperti memproduksi sesuai selera konsumen dan menerapkan strategi promosi yang tepat agar bisa bersaing dengan kompetitor. Informasi pasar sangatlah penting untuk mengetahui struktur pasar yang dihadapi. Informasi pasar yang dimaksud adalah jumlah produsen atau pesaing di pasaran, kuantitas perusahaan pesaing, keberadaan produk substitusi atau defense produk, serta penetapan harga sekaligus keuntungan dalam pemasaran. Strategi berdasarkan informasi pasar yang diterima disesuaikan dengan struktur pasar yang dihadapi. Apabila struktur pasar diduopoli, maka produsen harus selalu mengetahui perubahan yang terjadi pada pesaingnya agar bisa melakukan tindakan seperti apabila perusahaan pesaing menurunkan harga, maka perusahaan tersebut juga harus menurunkan harga agar permintaannya tidak menurun. Nah, menurut Firmansyah, penawaran akan berhasil jika suatu barang atau jasa memberikan manfaat kepada konsumen pemakainya yang meliputi nilai manfaat terwujud maupun tak terwujud. Nilai merupakan gabungan dari kualitas, pelayanan, dan harga pasar. Nilai akan meningkat ketika kualitas dan pelayanan naik, namun jika harga turun maka nilai juga semakin rendah. Nah, demikianlah pembahasan mengenai informasi pasar. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Unika Imania Kaligis dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012048. Dalam dunia bisnis, informasi pasar merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, informasi pasar yang berlimpah juga dapat membuat para wirausahawan kebingungan dalam memilih informasi yang relevan dengan bisnisnya. Pada penjelasan saya ini, dalam dunia bisnis, informasi pasar merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, informasi pasar yang berlimpah juga dapat membuat para wirausahawan kebingungan dalam memilih informasi yang relevan dengan bisnisnya. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian dari informasi pasar. Informasi pasar ini merupakan informasi mengenai permintaan dan penawaran produk atau jasa pada pasar tertentu. Informasi ini mencangkup berbagai aspek seperti harga, kualitas produk, karakteristik konsumen, dan kondisi pesaing di pasar. Informasi pasar sangat penting bagi wirausahawan karena dapat membantu dalam menentukan strategi yang tepat. Dengan memiliki informasi pasar yang lengkap dan terbaru, wirausahawan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengenai pengembangan produk, penetapan harga, pemasaran, dan strategi persaingan di pasar. Lalu bagaimana cara kita mengakses dan menggunakan informasi pasar yang relevan dan terpercaya? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu wirausahawan dapat melakukan survei pasar secara langsung dengan mengunjungi pasar atau toko yang menjual produk serupa dengan produk yang akan ditawarkan. Dalam survei pasar ini, wirausahawan dapat mengamati perilaku konsumen, harga produk, dan persaingan di pasar.
Yang kedua yaitu wirausahaan dapat menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber seperti publikasi, laporan industri, dan basis data bisnis. Wirausahawan dapat menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pasar, karakteristik konsumen, dan persaingan di pasar. Yang ketiga, wirausahawan juga dapat menggunakan teknologi informasi seperti internet untuk mengakses sumber informasi pasar seperti situs web perusahaan, blog, atau sosial media. Yang terakhir, wirausahawan juga dapat menggunakan jasa riset pasar untuk mengumpulkan informasi pasar yang relevan dan terpercaya. Namun, dalam menggunakan informasi pasar, wirausahawan juga harus memastikan bahwa informasi yang digunakan relevan dan terpercaya. Informasi yang tidak akurat atau tidak relevan dapat menyebabkan wirausahawan mengambil keputusan yang salah dan merugikan bisnisnya. Demikian penjelasan saya mengenai informasi pasar. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 21012034 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Saat ini saya akan membahas mengenai makalah entrepreneurship dengan topik informasi pasar. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan. Menurut Halim, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa. Pasar secara luas mencangkup semua transaksi antara penjual pembeli, baik dilakukan secara langsung bertatap muka dalam satu tempat maupun secara tidak langsung, atau sering kita sebut pemasaran online atau e-commerce. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin modern seperti media sosial, website, dan lainnya mendorong munculnya marketplace yang mana seluruh transaksi dilakukan secara online melalui internet. Permintaan akan kebutuhan konsumen yang diikuti dengan penawaran barang atau jasa oleh produsen akan membentuk mekanisme dan struktur pasar yang mana terjadi keseimbangan pasar yang menentukan harga suatu produk barang atau jasa. Menurut Saroni, DKK, mekanisme pasar menyediakan informasi, merangsang kegiatan usaha, penggunaan faktor produksi secara efisien, dan memberikan masyarakat kebebasan dalam melakukan penawaran maupun permintaan. Harga barang atau jasa tidak hanya ditentukan oleh pasar, ada beberapa produk yang harganya ditentukan langsung oleh produsen. Hal ini terjadi pada struktur pasar monopoli, yang mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai permintaan pasar. Hal tersebut mengakibatkan produsen dalam pasar monopoli bertindak sebagai price maker atau penentu harga pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang menunjukkan aspek-aspek yang menjadi pembeda antara bentuk pasar satu dengan yang lain, seperti jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar, keragaman produk, penentuan harga dan keuntungan maksimum, serta penguasaan terhadap pasar. Selain itu, ada beberapa jenis struktur lainnya, yakni pasar pesaing sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar duopoli. Struktur pasar tersebut berbeda satu sama lain dalam hal permintaan, penawaran, penentuan harga maupun keuntungan maksimum yang diterima oleh produsen. Penentuan harga pada masing-masing struktur pasar berbeda-beda. Perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi permintaan konsumen. Informasi pasar sangat penting guna dijadikan sebagai dasar perumusan perencanaan produksi dan penentuan harga produk. Suatu pasar yang berbeda-beda mulai dari jumlah produsen, jumlah konsumen, jenis produk maupun kemudian keluar masuk pasar menjadi pertimbangan bagi perusahaan apakah dia termasuk pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, atau monosomi. Dua bentuk ekstrim pasar yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, namun di antara keduanya terdapat jenis struktur pasar lain. Menurut Firman, informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh suatu lembaga atau individu dengan disertai nilai tertentu.
Informasi pasar merupakan segala sesuatu baik dalam bentuk pesan atau data, angka maupun deskripsi yang menggambarkan suatu kondisi pasar yang sangat penting guna sebagai acuan proses pemasaran. Perusahaan atau produsen harus bisa mengakses informasi pasar dengan baik, seperti permintaan konsumen, selera konsumen, harga pasar, jumlah pesaing, dan sebagainya, sehingga perusahaan bisa melakukan strategi khusus seperti memproduksi sesuai selera konsumen dan menerapkan strategi promosi yang tepat agar bisa bersaing dengan kompetitor. Informasi pasar sangatlah penting untuk mengetahui struktur pasar yang dihadapi. Informasi pasar yang dimaksud adalah jumlah produsen atau pesaing di pasaran, kuantitas perusahaan pesaing, keberadaan produk substitusi atau defense produk, serta penetapan harga sekaligus keuntungan dalam pemasaran. Strategi berdasarkan informasi pasar yang diterima disesuaikan dengan struktur pasar yang dihadapi. Apabila struktur pasar diduopoli, maka produsen harus selalu mengetahui perubahan yang terjadi pada pesaingnya agar bisa melakukan tindakan seperti apabila perusahaan pesaing menurunkan harga, maka perusahaan tersebut juga harus menurunkan harga agar permintaannya tidak menurun. Nah, menurut Firmansyah, penawaran akan berhasil jika suatu barang atau jasa memberikan manfaat kepada konsumen pemakainya yang meliputi nilai manfaat terwujud maupun tak terwujud. Nilai merupakan gabungan dari kualitas, pelayanan, dan harga pasar. Nilai akan meningkat ketika kualitas dan pelayanan naik, namun jika harga turun, maka nilai juga semakin rendah. Nah, demikianlah pembahasan mengenai informasi pasar. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 210122047 kelas 4 BKBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai informasi pasar. Informasi pasar adalah informasi yang sangat penting bagi para pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi pasar dapat memberikan gambaran tentang keadaan pasar, perilaku konsumen, dan kompetitor yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya yaitu penting informasi pasar dalam wirausaha. Informasi pasar sangat penting bagi wirausaha dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam pasar yang berubah-ubah, informasi pasar dapat membantu wirausaha untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan bagaimana posisi kompetitor. Hal ini akan membantu wirausaha untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sumber informasi pasar wirausaha. Ada beberapa sumber informasi pasar yang dapat digunakan oleh wirausaha, antara lain yang pertama survei pasar, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga analisis tren pasar, yang keempat media sosial. Selanjutnya penggunaan informasi pasar dalam wirausaha. Pertama, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Kedua, menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Keempat, menyesuaikan bisnis dengan tren pasar yang sedang terjadi. Dan kesimpulannya yaitu informasi pasar sangat penting bagi wirausaha dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dalam pasar yang berubah-ubah, informasi pasar dapat membantu wirausaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang sedang terjadi di pasar, dan posisi kompetitor. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.